Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni budaya ingin membuat berbincang-bincang ya. Ulang. Apaan sih? Ada briefing dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok seni budaya ingin berbincang-bincang ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Amel dan akan dijawab oleh saya Aksea. Dan saya Sabrina, dan di sini posisi Amel adalah sebagai anak baru. Betul. Yang ingin mencari tahu mengenai SMA Negeri 28 Jakarta. Betul. Silahkan. Jadi yang pertama, Heeh. pengalaman apa aja sih yang udah kalian dapetin selama setahun sekolah di Buana Academy? Mau siapa dulu nih? Aksaya dulu nggak sih? Oke, dari gue dulu. Mungkin pengalaman gitu ya. Pengalaman itu kan cakupannya luas ya. Jadi gue mau mempersempit pengalaman dalam cakupan apa aja hal-hal yang emang udah dikejar selama di 28. Nah, yang dikejar itu udah pasti nilai akademik karena sekolah itu nggak jauh-jauh dari nilai akademik ya, karena tujuan utamanya. Lalu juga ada yang dikejar itu prestasi-prestasi di luar akademik. Jadi kira akademik. Jadi kayak itu bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler ataupun organisasi dan sebagainya ya, karena juga 28 ini sudah menerapkan sekolah adiwiyata sehingga lingkungannya itu sudah harus ya menerapkan konsep-konsep yang tidak menggunakan plastik dan sebagainya, dan juga pengalaman itu dapat berperan aktif dalam kegiatan adiwiyata tersebut. Nah, kalau dari gue sendiri nih, tadi kan ditanya itu pengalaman yang udah didapat. Jujur kalau misalnya kita berbicara pengalaman 1 tahun terakhir, pastinya banyak banget ya. Banyak banget dan kita nggak bisa nyebutin satu persatu. Cuma mau kayak Aksaya juga mempersempit, gue mau ngambil contoh di MPKPO karena kebetulan kami berdua adalah anggota MPKPO dan Betul. kami berdua memiliki pengalaman yang sangat amat luas di MPKPO ini. Sebagai contoh, kalau misalnya lo menjadi anak MPKPO, kalian bakalan dapet yang namanya surat tugas. Betul. Nah, surat tugas itu adalah surat yang memang ditugaskan untuk kami itu bekerja di luar sekolah. Nah, dengan kami ditugaskan ke luar sekolah itu kami menambah banyak sekali pengalaman di luar sana. Seperti kemarin yang terakhir itu kita ke Museum Proklamasi. Museum Betul. Proklamasi itu kemarin kita dijelaskan mengenai bagaimana sih sejarah Indonesia ini merdeka dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang kita berbicara pengalaman dan sebagainya, memang tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang banyak sekali. Iya. Intinya memang di 28 ini kita memiliki pengalaman dan pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda setiap anak. Betul. Nah, kalau circle pertemanan di 28 tuh kayak gimana sih? Waduh, kalau dibilang circle tuh kayaknya agak ada konotasi yang aneh ya. Jadi kayak kita bilangnya lingkup aja lah. Lingkup pertemanan mungkin. Lingkup pertemanan dari gue dulu nih. Dari gue dulu, gue emang bukan orang yang tipe ya selalu ribet lah dalam urusan temen, karena ya temen tuh jujur aja harus dipilih. Harus dipilih. Karena kalau ngambil teman bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif atau mungkin ke hal-hal yang emang berkonotasi bukan di tempat yang seharusnya gitu. Karena itu jadi gue emang emang ada filternya lah kalau emang memilih teman gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan teman-teman yang emang memberi pengaruh positif dan juga memberi bisa memberi pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapat sebelumnya dalam konotasi yang positif ya tentunya. Jadi kayak misalnya waktu kelas 10 tahun lalu itu di kelas tuh emang berteman sama lingkup teman-teman yang emang punya ambisi untuk belajar, punya ambisi untuk ingin tahu, punya ambisi untuk mendekati guru juga ya, karena itu penting. Mendekati guru itu penting ya. Jadi kayak gitu sih. Nah, kalau dari gue sendiri nih, kalau kita berbicara dengan circle, jangan circle lah ya, kita lingkup aja nih. Sebenarnya kalau misalnya lo berbicara dengan mengenai circle ataupun lingkup, terus kayak lo khawatir kalau misalnya nggak bisa nih in atau match ke circle atau lingkup-lingkup yang ada di 28, menurut gue itu lo salah banget. Kenapa? Karena yang sepengetahuan gue dan sepenglihatan gue di 28 tuh nggak ada yang individualis. Sediem-diemnya seseorang, sedapat pandangan buruk dari seseorang orang lain, itu tuh pasti individu tersebut tuh punya yang namanya circle ataupun lingkup. Jadi
di 28 ini tuh benar-benar beraneka ragam lingkup yang memang Betul. punya motivasi dan tujuan mereka masing-masing untuk mencapai apa yang memang mereka inginkan. Kayak sebagai contoh yang sudah disebutkan Aksea, kelas 10 kami punya lingkup pertemanan yang memang memiliki motivasi untuk kita tuh ayo maju sama-sama, ayo belajar bareng-bareng, ayo dapat nilai yang bagus bareng-bareng. Dengan apa ya tadi, kita juga kita mendekati guru dan juga kayak kita berusaha belajar bareng, tapi konteks mendekati guru di sini bukan ngejilat atau gimana ya. Betul. Tapi ya emang pure kita ngedekatin guru untuk kita supaya tahu nih sebenarnya materi ini tuh bagaimana yang seharusnya dan lain sebagainya supaya lebih dalam lagi kayak gitu sih. Oke. Kalau aku mau nanya lagi, kegiatan apa sih misalnya dari segi agama sama akademis dan akademis yang ada di sini? Oke, kalau ngomongin segi agama, seperti yang kita tahu kayak mungkin tiap pagi itu ada sesi agamanya ya, ada sesi di mana bagi yang muslim kita tadarus di kelas masing-masing, dan juga bagi yang non muslim atau yang beragama Nasrani itu juga betul di sini melakukan persekutuan doa, dan juga ada ruangan untuk agama Hindu untuk melaksanakan Hindu Dharma di pagi hari itu di ruang musik. Jadi SMA Negeri 28 ini juga menyediakan sarana-sarana yang memungkinkan untuk penganut agama-agama untuk melakukan ibadah di pagi hari. Itu untuk di pagi hari ya. Dan kalau untuk kegiatan keagamaan di sini itu sering kali ada webinar atau webinar dalam segi keagamaan. Kebetulan aku beragama Muslim, jadi webinarnya tuh selalu diadakan di masjid. Jadi kayak mengundang para, disebutnya apa ya? Pembicara. Ya, pembicara narasumber Narasumber. yang berbicara mengenai hal-hal keagamaan atau memperkuat memperkuat apa sih disebutnya tuh? Apa nih? Pandangan-pandangan yang mengenai Islam dan sebagainya, dan juga ya mungkin dulu Nah, kita kalau bisa untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti yang kita ketahui di sini tuh setiap perayaan hari besar, khususnya Muslim karena mayoritas di sini adalah Muslim ya, itu pastinya ada kegiatan seperti Isra Mi'raj, terus kemarin pas kita puasa itu pasti ada pesantren kilat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara nih pandangan lain mengenai kegiatan keagamaan, kami sebagai MPKPO itu memiliki suatu program kerja. Betul. Yang memang dikhususkan untuk meningkatkan keagamaan atau keimanan serta ketakwaan seseorang melalui kegiatan tafakur alam untuk bagi yang beragama muslim, dan juga retret bagi yang beragama non muslim. Dan nanti di sana tuh kita ngapain aja? Di sana tuh kita bakalan ya benar-benar meningkatkan kualitas keagamaan diri kita. Kalau misalnya saya sebagai muslim ya kemarin mengikuti kegiatan tafakur alam, itu kita benar-benar kayak tadarus bersama, mengaji, sholat, terus juga kita melakukan kumpul untuk mendapatkan materi mengenai memang motivasi-motivasi yang dikuatkan untuk kita sebagai umat muslim seperti itu. betul. Jadi kegiatan keagamaan juga bisa memperkuat kayak bonding gitu ya. Unik ya. Jadi kita bisa memperkuat selain dari segi agama juga dari segi pertemanan. Gitu. Nah, aku kan baru masuk, aku belum ada ekskul sama sekali. Jenis ekskul yang ada di sini itu apa aja? Oke, menarik nih. Mungkin Sabrina mau duluan. Oke, jadi tuh ekskul, kalau berbicara dengan ekskul di SMA Negeri 28 Jakarta ini pastinya banyak banget. Dari olahraga ada, keagamaan ada, terus juga kegiatan yang memang berpusat pada sosial itu juga ada. Kalau misalnya olahraga, kita ada pencak silat, ada taekwondo, ada apa lagi? Basket, futsal, badminton, ada semuanya. Kemudian kalau kita beralih ke keagamaan itu ada Rohis, Rohkris. Nah, terus kalau kita beralih lagi ke sosial, itu ada PMR, ada pramuka yang insya Allah akan segera terlaksana ya, doakan. Dan juga ada robotik ya, robotik dan lain sebagainya. Banyak banget sebenarnya ekskul di 28. Mungkin kalau emang pengen yang berbau alam, itu ada ekskul namanya Ural. Ural. Jadi Ural itu yang emang yang suka menjelajah, yang suka adventure ya. Jadi emang lingkup yang dalam jalan-jalan ke hutan, ke gunung, gitu-gitu. Dan juga tadi mungkin ada sama Sabrina bahwa ada ekskul Rohis Rockris. Jadi itu
Semenjak 28-nya juga menyediakan sarana bagi umat-umat Islam atau umat-umat yang Nasrani yang umat-umat Muslim dan umat Nasrani yang emang memperkuat iman dalam segi yang di tingkat lanjut sehingga dapat disediakan eskul rohani Islam dan rohani Kristen dan juga untuk di SMA Negeri 28 ini juga mengedepankan toleransi antar umat beragama di mana tidak ada namanya diskriminasi dan juga tidak ada namanya perbedaan perilaku ya, perbedaan perlakuan di mana antara mayoritas dan juga minoritas seperti itu. Intinya kamu sebagai anak baru ya di sini nggak usah khawatir ataupun Betul. takut tentang kayak aduh aku takut aku dibully, aduh aku takut aku nggak dihargain apa segala macam, karena di SMA Negeri 28 Jakarta adalah sekolah yang ramah anak. Betul. Tidak ada yang namanya pembulian, tidak ada yang namanya perundungan dan lain sebagainya. Pokoknya kamu di SMA Negeri 28 Jakarta ini bakalan terjamin ke harmonisannya dan juga ketentramannya seperti itu. Yang terakhir aku mau nanya, Oke. buat anak baru yang mau join organisasi kayak MPKPU itu caranya gimana? Ada kayak tata cara atau gimana gitu? Oke, jadi untuk anak-anak baru yang ingin masuk ke MPKPO itu untuk kelas 10 naik ke kelas 11 itu masih memungkinkan. Namun jika kelas 12 itu sudah tidak memungkinkan karena memang program-program dilaksanakan saat kelas 11 seperti itu. Dan juga untuk penyeleksiannya itu dari kelas 11 awal ya. Kelas 11 awal. Nah, untuk penyeleksiannya mungkin Sabina mau menjelaskan. Baik, untuk penyeleksiannya itu sebenarnya sama seperti proses seleksi OSIS seperti yang di luar sekolah juga. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui juga ya, bahwa memang OSIS itu ada yang dimana nantinya ada seleksi yang memang harus dilaksanakan. Betul. Dan juga harus dijalankan. Namun untuk masuk ke organisasi itu tidak semudah itu. Kenapa? Karena di organisasi memang kita mencari bibit-bibit unggul dan juga memang manusia-manusia yang berkualitas. Nah, dengan itu proses seleksi ini dilaksanakan secara beberapa tahap seperti itu. Untuk tahap-tahapnya seperti basic aja sih, organisasi itu seperti itu. Yang penting kamu bisa unjuk diri atas potensi serta kemampuan yang kamu miliki. Tapi seperti yang sudah dibilang oleh Akses sebelumnya, bahwa memang proses seleksi OSIS MPK itu memang dilaksanakan awal setelah kita masuk, siswa-siswi kelas 10 itu masuk, dan juga kami sebagai kelas 10 yang ke kelas 11 itu baru naik kelas. Betul. Bisa dibilang itu awal sekitar Juli ya. Juli ya. Benar-benar di bulan-bulan awal masuk. Benar-benar awal masuk seperti itu sih. Jadi ada pertanyaan lagi mungkin atau sudah cukup? Udah cukup, makasih jawabannya. Iya, Baik, sama-sama. sama-sama. Nah, mungkin ada beberapa topik yang mau diangkat mengenai apa lagi ya? Yang seru nih. Apa yang seru? Mungkin cerita-cerita lucu yang ada di 28 gak sih? Yang pernah kita alamin deh. Cerita lucu itu banyak sebenarnya. Banyak banget sih, tapi Iya. kayaknya saya tuh punya 1001 cerita lucu sih. Gitu ya. Iya, gimana nih Ak? Mungkin kalau dibilang cerita lucu itu dulu tuh pernah waktu kelas berapa ya? Kelas 10 atau kelas 11 ya kemarin tuh, kelas 10 deh kalau nggak salah ya. Kelas 10 itu ada cerita lucu di mana aku ini sebenarnya agak terbilang gimana ya, agak ya karena kelas 10 ya, mesti kayak Masih konyol. masih konyol ya. Sebenarnya nggak boleh konyol juga sih kelas 10, tapi ya masih ya begitu. Di mana aku sama teman-temanku itu waktu itu di kelas, dan juga di situ kita bertiga kondisinya, bisa disebut A, B, dan C. Nah, aku bertiga ini kebetulan sudah masuk waktu ba'da zuhur. Namun kalian bertiga memang mengerjakan sesuatu yang akhirnya membuat kami lelah dan tertidur. Nah, setelah itu ada masa di mana kami terbangun. Namun sudah udah sepi nih kelasnya nih. Nah, bingung dong, kayak ada orang kemana, terus ngeliat jam, oh udah zuhur. Udah zuhur nih. Karena udah zuhur, jadi sorry. Maaf guys. Nah, karena udah zuhur, jadi kayak udah
Aduh telat nih gitu, udah sadar. Duh, itu karena belakang foto-foto lagi tuh. Nah, karena udah telat sholatnya jadi Gak usah sholat. nggak gitu, salah. Nah, Salah, maaf jadi guys. kami buru-buru dong keluar karena emang kondisinya masih lengkap masih pakai sepatu, keluar lari tuh. Nah, lari itu kan karena lontang-lanting ya, baru bangun tidur, gimana sih orang baru bangun tidur. Nah, sampai bawah itu ketemu guru dari kesiswaan namanya Bu Ayu Sumiarsi. Nah, ketemu Bu Ayu tuh di bawah, ditanya, ini kenapa nggak sholat? Ya, karena emang kami di kondisi yang tidak yang bukan di kendali kami kan tertidur ya. Ya kami berbicara sejujur mungkin bahwa kami bilang bahwa kami tertidur. Nah, lalu setelah itu kami disuruh sholat dan setelah itu kami dipanggil tuh ke ruang perpustakaan, ruang di mana ya memang Bu Ai bertempat di situ, sehingga ya udah kami diberi wejangan nasihat untuk nggak tidur lagi. Jadi kesimpulannya ya bukan cerita lucu sebenarnya, tapi kayak cerita konyol aja. Emang kegiatan yang itu batuk lagi bilang peristiwa yang yang dibilang Sebenarnya jangan sampai kalian jangan sampai kayak gini melakukannya. ya. Ini jadi pelajaran buat teman-teman kalian bahwa jika mendekati waktu zuhur itu kalau bisa terbangun ya, dan kalau dibangunin temannya tuh bangun gitu. Nah, kalau kami kita yang nggak bangun dan ya emang itu deh. Jadi ujungnya di nasihati oleh Bu Ai dan ya kami persilakan untuk kelas kembali kayak gitu. Oke, mungkin karena tadi Akse udah nyinggung masalah Ibu Ayu Sumiarsi. Di sini gue mau nge-spill dikit aja nih. Oke. Kalau misalnya di setiap sekolah nggak sih pasti ada guru yang memang tegas, Betul. dan juga kayak lebih vokal dan lain sebagainya. Nah, Ibu Ayu Sumiarsi ini merupakan salah satu guru yang memang beliau memiliki kepribadian sangat amat tegas. Betul. Bener-bener kalau misalnya ada peraturan A, beliau ya terus A. Walaupun Betul. udah kayak digoyahkan untuk ada yang berusaha menggoyahkan untuk B, beliau teguh terhadap pendiriannya untuk tetap A, seperti itu. Jadi bisa dibilang Ibu Ayu ini sangat amat tegas. Yeah. Karena kayak ketegasannya beliau juga yang menghasilkan siswa-siswa SMA Negeri 28 Betul. Jakarta yang memang patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada Jadi di SMA Negeri 28 Jakarta menjadi ini. lebih disiplin ya, Disiplin, dan juga betul. SMA Negeri 28 Jakarta ini kembali menghasilkan manusia yang sumber daya manusia yang bernilai tinggi seperti itu. Jadi kayak sudah diterapkan nih sifat-sifat sifat-sifat Ketekunan, Iya. kepatuhan dan lain sebagainya. betul seperti itu. Oke, jadi kayak gue mau nambahin satu cerita konyol lagi. Sebenarnya kayak ini nggak konyol tapi ini lucu, tapi itu konyol Iya. juga. Gimana tuh Zer? Boleh. Kan maaf guys. Surawala udah kan. Oke, jadi gue tuh sama Aksea kebetulan tuh emang dari kelas 10 kita sekelas ya, Iya, sampai betul, kelas betul. 11 tuh kita sekelas, dan bahkan kita duduknya selalu deketan. Iya. Nah, jadi dari kelas 10 juga ya, kita kan sekelas nih ya. Mm-mm. Lo tau sendiri gue sama Aksea gimana di kelas. Mm. Sebenarnya di kelas 10 itu lebih parah lagi. Jadi itu ada waktu itu kita lagi tugas seni budaya juga. Kita tuh waktu itu ngelukis, ada lukisannya di sini Oh, juga itu tuh. di belakang tuh. Yang Alur burung. di belakang. Kita jadi lagi ngelukis itu. Terus kayak ada satu sisi di mana kita udah bener-bener bosen banget sama ngelukis. Aduh, gue bosen Wah. banget ngelukis, gimana nih? Mana lah. Terus akhirnya kita ada di satu sisi di mana kita memang harus mengambil air Iya, harus untuk mengambil air menyuci kuasnya. Nah, muncul nih ide-ide jahat dari gue kayak kayak seru nih kalau gue ngisengin Aksea. Lo tahu kan, dulu tuh kita ngelukis tuh pakai kuas yang beneran gede gitu. Iya, jadi gede gitu. Pas Nah. itu lagi gede. Itu tuh Aksea lagi nyuci, gue celupin kuasnya ke cat, gue samperin, tangannya gue coret-coret. Ini emang. Nih gini nih. Gue lagi nyuci. Nyuci apa ya? Nyuci pelet apa nyuci nyuci palet atau nyuci apa gitu. Itu dari belakang nggak ada apa-apa. Gue lagi enak lagi nyuci pakai earphone gitu. Kok dingin. Apa nih kok dingin? Bener-bener guys, itu tuh beneran kayak gue nyoret-coret tuh hampir kayak satu tangannya gitu. Abis Data nih, pemilikan. iya, Iya, nah tangan gue tuh bagian sini nih udah bagian sini udah kotor nih, udah kotor. Kok ini gue baik-baik iPhone, astagfirullahaladzim. Ada sampai di belakang, dia lari ke kelas. Iya. Gue gak jadi nyuci dong, gue taruh tuh palet, gue matiin kerannya, gue masuk.
Gue ngambil kuas, dia nggak ngeliat gue. Gue ngambil kuas, gue cobain gue inget warna kuning, tak warna kuning. Bener. Gue tarik, nih di roknya masih ada. Gue tarik tangannya, gue apa namanya, gue strap, nggak berhenti. Dia bawa temen-temen ya, berempat tuh. Sabrina, Marsha, Anin, sama Eliza tuh. Iya. Dia bawa temen-temen. Ya Allah, lu lihat tangan gue udah kayak kuli. Bener guys, jadi kayak itu tuh gue karena emang gue mau balas dendam karena dia tuh Emang. coret gue, terus gue kayak Kan yang mulai dia. ayo bantuin gue gitu kan. Nah, jadi ya Gitu deh pokoknya. bikin kelas 10 tuh emang apa ya, jadi core memory juga ya bikin anak kelas 10 yang emang tawa mulu Sabrina nih, masih inget-inget aja kayaknya. Masih ya, Lucu masih banget. ya itu lucu banget, jadi pengalaman juga sih. Jadi mungkin Sampai ada suara. sudah cukup, kayaknya sudah terkendali nih Podcastnya sudah hancur. Mungkin dari Amel ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup ya? Sabrina udah cukup? Oke. Jadi sekian podcast dari kami, dari saya Aksea, Amel dan juga Sabrina. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kelas 10 sekalian ya. Betul. Yang emang menunjukkan untuk kalian untuk informasi-informasi terkait yang sudah kami bahas sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Harus Bye guys. gue tadi mau masukin yang gue kagetin lu.